Hormat, akhirnya dia menunjukkan rahasianya. Yang kunci dia pegang itu kunci istana, kunci laboratorium Darul Hikmah, dibukanya memang dia bisa, orang lain tidak bisa. Kunci yang kedua adalah katanya 1 biji delima di kantongnya apabila ditanam akan tumbuh dalam 1 malam berbuah dan buahnya emas. Nah, ini yang mencuri sepotong roti tadi itu. Lalu betul, iya, bisa disaksikan oleh menteri-menteriku yang jumlahnya 100 orang. 100 orang menterinya, hampir sama dengan Prabowo sekarang ya. Banyak menterinya. Gemoy. Banyak sekali, tidak langsing ya. Nah, jadi banyak sekali menterinya dihadirkan di situ. Nah, lalu dia memegang biji delima. Ini biji delima ini kalau ditanamkan dalam malam ini, saksikan semua. Kalau tidak, penggal leherku. Nah, karena aku tadi akan diberikan hukuman penggal leher. Kalau dia tidak tumbuh dalam 1 malam, tidak berbuah emas, penggal leherku, tidak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang menanamkan biji kurma yang kecil ini haruslah orang yang tidak pernah korupsi seumur hidupnya. Semenjak dia dari kecil sampai dia tua, sampai dia umur sekarang ini, tak pernah dia korupsi seumur hidupnya. Itulah orang yang akan menanamkan biji delima pada malam hari ini. Dia akan tumbuh. Silakan satu persatu siapa yang akan menanamkan, ngakulah siapa yang tidak pernah korupsi, siapa yang ada korupsi, silakan. Nah, pada waktu itu meliriklah Harun Ar-Rasyid berdiri dia, diperhatikannya wajah menterinya satu persatu, Pak. Dicari itu siapa yang tak pernah mencuri dari kecil sampai besar. Tidak ada yang memandang wajah khalifah satu pun. Semuanya menunduk. Alah payahlah pula sultan itu khalifah itu mau memanggil, karena nggak ada yang memandang dia, nunduk semua. Hei, katanya, bangun menteriku. Bangun sebentar, dia duduk lagi. Kenapa? Kalianlah yang akan menanamkan biji delima ini agar tumbuh dalam 1 malam supaya rakyat makmur semuanya. Tidak ada lagi yang korupsi dan tidak ada lagi yang mencuri, tidak ada yang merampok. Negara ini akan makmur karena buahnya emas. Silakan tanamlah pada malam hari ini. Syaratnya harus orang yang tidak pernah korupsi, tak pernah mencuri seumur hidupnya, baik di rumahnya, di kantornya, di tengah masyarakat, dimanapun, seumur hidupnya tak pernah mencuri. Apa yang menjadi orang? Siapa yang pernah mencuri? Apa pernah mencuri, Pak? Pak setiap waktu kecil ada mencuri jamu? Tidak bisa. Pernah curi jamu waktu kecil, misalnya. Tayurat tidak pada kecil. Jadi kalau pernah dia mencuri seumur hidupnya tidak mau tunggu. Jadi tidak mau tunggu. Jadi menghadap dia kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Tapi waktu itu belum ada Sri Mulyani. Siapa lah namanya. Nah, dipandanglah wajahnya. Setelah dipandang wajahnya nunduk saja dia. Ternyata dia banyak melakukan korupsi. Tak berani dia. Sebab kalau dia tanam nanti tak tumbuh, terbukti memang dia korupsi. Tak berani. Waktu itu terjadilah gempa kecil. Dimanfaatkan dia. Nah, ini sudah terjadi gempa kecil. Sebentar lagi gempa besar katanya. Coba segera. Semuanya menunduk dan menangis semuanya. Menangis. Tidak ada di antara kami khalifah. Coba menghadap kepada Menteri Pertahanan. Siapalah Menteri Pertahanan waktu itu ya? Kalau di kita siapa? Ini. Kalau dulu Bob apa? Nah, Menteri Pertahanan karena tidak pegang uang, pegang senjata, tentu dia tidak pernah mencuri. Juga begini khalifah katanya. Walaupun saya Menteri Keamanan, tapi waktu mahasiswa dulu katanya saya biaya sendiri
makan godok 5, saya katakan 2 katanya. Pernah saya mencuri di warung katanya, dekat kampus katanya. Ya Allah. Lalu tidak dibayar. Mau saya membayarnya, sekarang ini gaji saya sudah besar, tapi saya cari orang yang meninggal katanya. Anak istri juga tidak tahu. Nah, lihat itu dah, yang pernah di warung. Maka 10 dikatakannya 3. Nah, harus cari. Kalau nggak besok di akhirat akan dicari juga. Tak kita cari di dunia, di akhirat kita akan mencari dia, karena kita pernah mencuri hak orang lain. Nah, dalam tunduk seperti itu, dilihat lagi semuanya menangis bercucuran air mata. Lalu kata khalifah, kepada siapa lagi aku berharap? Ada lagi anaknya. Dan jadi menteri juga. Bukan, wakil menteri. Bukan wakil presiden ya. Anak juga. Nah, dipanggillah, kamu coba. Kamu anakku, semuanya cukup. Kereta emas ada, kuda ada, makanan semuanya lengkap. Nah, kamulah yang harus menanamkan. Tidak, ayah katanya. Walaupun aku jabatan diberi oleh ayah, begitu mewah, begitu hebat di sana juga, tapi sebetulnya aku pernah mencuri ayah. Iya, aku mengaku katanya. Apa yang kamu curi? Aku dulu pernah mencuri katanya 2 kilogram emas 20 tahun yang lalu. Ketika aku berumur 20 tahun, sekarang umurku sudah 40 tahun. 20 tahun yang lalu ayah pernah kehilangan emas perhiasan 2 kilo. Tetapi setelah dicari-cari kemana-mana tidak dapat, ayah diam-diam saja. Ibunda Ratu juga diam-diam saja. Saya pun tidak tahu barang itu di mana. Tapi katanya suatu saat saya pergi membersihkan taman di mana-mana. 5 tahun kemudian secara tidak sengaja saya temukan, karena ayah menganggap sudah hilang. Saya sembunyikan sendiri karena ayah juga tidak pernah menanyakan itu. Saya manfaatkan katanya guna untuk membeli hal-hal kesenangan dan kemewahan. Maafkan wahai ayah. Masya Allah katanya, dalam diriku sendiri, anakku sendiri pun telah melakukan korupsi. Kemana lagi aku berharap? Memandang dia satu persatu, dicarinya mukul cici gitu kan. Siapalah ini yang bisa menanamkan supaya rakyat makmur. Ditanam malam itu juga akan tumbuh di malam itu juga, dan buahnya emas dapat diberikan kepada seluruh rakyat Baghdad. Tak ada satu pun. Nah, jadi Bapak yang minta hormat, pertanyaannya, adakah di Indonesia orang yang tercatat dalam sejarah yang tak pernah korupsi? Ada. Nggak tahulah kita kalau soal pribadi kecil-kecil seperti sepotong roti atau makan godok tadi itu tak tahu kita. Tapi dalam sejarah tercatat ada 3 orang yang sangat anti korupsi, yang sangat jujur di Indonesia. Yang pertama Menteri Keuangan dan Menteri Perpajakan, namanya Mar'i Muhammad. Pernah dengar? Itu zaman Soeharto. Dia diangkat jadi menteri. Dia 10 orang adik-beradik, setiap hari disuruh menghafal Al-Quran oleh ayahnya. Dia orang Jakarta, keturunan Arab. Nah, Mar'i Muhammad dah meninggal, dia sudah wafat. Dia ini memegangkan duit miliaran banyaknya. Dia pegang triliun jumlahnya, karena dia Menteri Keuangan. Setelah itu dia Menteri Perpajakan. Banyak sekali uang dia pegang. Tapi setelah diperiksa di dalam sakunya ada 20.000 rupiah cuma. Itu pun nanti separuhnya disumbangkannya ke masjid di dekat rumahnya. Mar'i Muhammad tidak punya rumah pribadi, hanya rumah mertua, dan tidak punya kendaraan pribadi sampai akhir hayatnya. Jadi ada orang Indonesia dicatat sejarah begitu jujurnya. Ditanyakan, kenapa Anda demikian fasilitas diberikan oleh negara tak mau kamu pakai? Kamu lebih menggunakan hal-hal yang sangat hemat, dan untuk pribadimu kamu tak memerlukan apa-apa. Apa jawabnya ayat Al-Quran? Walal akhiratu khairul laka minal ula.
aku hanya ingin bahagia di akhirat. Tidak perlu bahagia dunia ini, saya tak perlu. Tak suka saya dengan kebahagiaan dunia yang sebentar ini. Aku hanya semata-mata mengharapkan bahagia di akhirat. Masya Allah. Itu yang pertama, mantan menteri. Yang kedua, tercatat dalam sejarah mantan Kapolri Republik Indonesia, namanya Ageng Iman Santoso. Boleh lihat di internet ini bagaimana kisah Ageng Iman Santoso itu ketika dia menjadi Kapolda sebelum jadi menteri. Jadi Kapolda di Medan, Sumatera Utara. Banyak waktu itu orang-orang smokel, banyak orang-orang yang memasukkan barang dari Singapura, dari luar, dari mana-mana. Nah, itu ketika mau mencegah orang yang seperti itu, dia lihat di rumahnya sudah diberikan kompor, diberikan televisi, diberikan kepada istrinya. Ketika dia pulang dari kantornya, dia tanya kepada istrinya, dari mana benda-benda ini? Oh, ini udah 2 hari saya pakai bang, kata istrinya. Kembalikan. Siapa orang yang dulu mengantarkan, suruh dia jemput kembali. Walaupun sudah terlanjur dipakai, dikembalikan. Nah, akhirnya dikembalikan. Ambil katanya, diancamnya. Kalau tidak diambil, dia tahu orangnya siapa yang memberikan itu. Tujuannya apa itu? Sogok, tak mau dia menerima sogok. Berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan la'anallahu rasi wal murtasi walladhi yamsi bainahuma. Dikutuklah oleh Allah orang yang memberi sogok, orang yang menerima sogok, dan orang menjadi perantara sogok. Sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tak berani dia menerima sogok. Kan tidak ada manusia yang mengawasi, tidak ada yang lihat. Walaupun tidak ada yang lihat, tapi CCTV Allah ada di mana-mana. Manusia tidak lihat, tapi Allah melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu memang tidak mampu melihat Allah, tapi Allah senantiasa melihatmu. Masya Allah. Kemudian Ageng Iman Santoso ini dikembalikan ke Jakarta, diangkat jadi menteri, diangkat menjadi menteri kepolisian. Waktu itu istrinya sudah punya kedai untuk pedagang bunga. Karena kan ada orang-orang kematian dikasih bunga, ada orang melahirkan naik jabatan karangan bunga. Itulah jualannya, karangan bunga itu dengan anak buahnya. Apa kata Ageng? Sekarang ini aku telah diangkat jadi menteri. Nah, dalam bidang kepolisian. Karena itu tutuplah kedai bungamu ini. Kenapa? Nanti akan datang orang dari daerah lain, orang-orang yang ingin mengambil hati kepadaku, dia akan membeli bunga kepadamu yang banyak, dan itu jalur menuju kepada sogok. Tutup. Istrinya rupanya sama pula jiwanya dengan Ageng Santoso. Iya, akan kututup. Aku lebih rela engkau hidup yang bersih sebagai Kapolri, ya, Polisi Republik Indonesia yang bersih dan berwibawa. Ditutupnya dengan rela. Anak-anaknya juga mendukung. Masya Allah, sampai hari ini ada anak-anaknya masih hidup, mendukung dengan hidup yang sangat sederhana, dengan pensiun yang sangat kecil. Dia dipensiunkan sebelum waktunya. Kenapa? Karena dia berani mempreteli pedagang-pedagang yang tidak bayar pajak, berani mempreteli mafia-mafia yang tidak benar. Rupanya pejabat-pejabat besar yang memilikinya. Lalu dia dipensiunkan sebelum waktunya. Dia rela. Begitu sufinya, begitu bersih hidupnya. Apakah dia tidak menikmati kehidupan duniawi? Menikmati juga sekedarnya. Jadi disebut dengan ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya
Memang tujuan akhirku akhirat katanya. Tapi aku juga tak lupa dunia. Jadi dia di dunia ini dia tidak punya rumah, tak punya kendaraan. Nah, dia rupanya gemar menyanyi seni-seni ini kecil-kecilan. Jadi dunia ini ada juga dengan dia, menyanyi juga lah dia. Ada nyanyinya sekedarnya. Nah, jadi dunia ini dia lalui juga. Dia nikmati juga keindahan seni, keindahan bermacam-macam. Tapi jiwanya, tujuan akhirnya adalah akhirat. Sekarang meninggallah dia, dan anak cucunya mengatakan, ayah kami tak pernah mewariskan kekayaan kepada kami, tapi dia mewariskan kejujuran, dan dia bangga dengan kejujurannya dan bangga kepada istrinya yang mau ikut jujur sama dengan dia, dan bangga dengan anak-anaknya yang jujur seperti ayahnya. Jadi kekuatan agama namanya saja iman santoso. Iman itu ya, keimanan santoso itu tentram. Dengan iman yang sentosa membawa jadi tentram sampai akhir hayatnya tentram. Ketika dia meninggal tidak ada karangan bunga satu. Nah, dia hidup dalam keadaan sederhana, tidak ada hutang, orang pun tidak berhutang kepada dia. Dia berangkat menuju akhirat dengan tenang, tidak ada dia menyesal sedikit pun, bahkan dia gembira menyambut kedatangan malaikat maut. Seperti kata Imam Al-Ghazali, ciri-ciri orang yang akan masuk surga itu tersenyum sungging di bibirnya ketika malaikat maut datang. Nah,